Roh Kudus yang memberi hidup, memerdekakan kita dalam Kristus. Ia mengaruniakan bagi setiap kita kemerdekaan dari dosa dan maut. Hiduplah sebagai orang merdeka, karena kita telah dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran. Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kristus berarti yang diurapi Roh Kudus. Ia merupakan suatu janji. Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Ia membawa pertolongan, Pemulihan Pembebasan pelepasan, dan kemerdekaan. untuk Anda. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkit Indonesia. Indonesia bagi mulia Tuhan. mulia Tuhan. Merdeka. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Tepat beberapa hari yang lalu, kita merayakan hari kemerdekaan bangsa yang kita kasihi, Indonesia. Kita teramat bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas hidup kita dan atas bangsa kita. Kita percaya bahwa di dalam segala keadaan yang dihadapi oleh bangsa ini, ada Tuhan yang ambil kendali di dalam segala sesuatunya. Mari kita mau terus percaya dan mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya satu saat nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita, bahkan dalam hidup bangsa kita Indonesia. Pada hari ini kita teramat bersuka cita, kita kembali bertemu dalam ibadah secara online. Kita akan memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, datang padanya dengan hati yang rindu, datang padanya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, kami teramat bersyukur untuk hari ini, hari yang telah Kau jadikan bagi hidup setiap kami. Kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah secara online. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami satu persatu dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Roh Kudus Kau sanggup menolong kami. Kami percaya kami yang datang dengan berbagai beban yang berat, Engkau berikan kelegaan, yang sakit disembuhkan, bahkan sukacitamu berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon dan mengucap syukur. Haleluya. Siap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa banyak hal yang tak kami pahami, yang tak kami mengerti dalam hidup kami. Namun kami mau belajar untuk senantiasa percaya padamu dengan sepenuh hati kami, dan mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Banyak hal dalam hidupku tak ku mengerti. Banyak hal dalam hidupku aku tak tahu. Namun satu yang ku mau selalu percaya, karena Tuhan Yesusku Kau beri yang terbaik. Ku bersyukur padamu Yesus untuk semua yang telah Kau beri di hidupku. Ku bersyukur dari hatiku, karena Kau yang telah buat hidupku berarti. Banyak hal dalam hidupku tak ku mengerti. Banyak hal dalam hidupku aku tak tahu.
Jesus. You are so good, oh God. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau selamanya baik bagi hidup kami. Seumur hidup kami mau menyembah, meninggikan nama-Mu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing it again. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after, it keeps running after me. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Dialah Engkau, Tuhan, yang jawab dan mendengarkan setiap doa kami. Doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu, dan mengangkat tangan demi nama-Mu yang ajaib Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, keselamatan bagi bangsa kami, keselamatan bagi kota kami Tuhan, keselamatan bagi tempat di mana kami berada. Kami mohon Tuhan Yesus, curahkan Tuhan hujan keselamatan-Mu, keamanan bagi bangsa kami Tuhan, kesehatan bagi bangsa kami, pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah Indonesia boleh melihat bahwa Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, Engkau Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu, mohon belas kasihan-Mu bagi bangsa ini Tuhan, pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau memperkatakan blessing bagi bangsa ini, kami mau memperkatakan kesembuhan bagi bangsa ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Kami mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia pulih. Kami mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia sehat. Kami mengatakan di dalam nama Yesus, setiap yang sakit disembuhkan saat ini. Setiap yang mengalami pergumulan sakit penyakit di dalam nama Yesus, oleh biru-biru darah Tuhan Yesus menjadi sembuh, menjadi tahir di dalam nama Yesus. Belas kasih Tuhan dinyatakan, belas kasih Tuhan dicurahkan atas Indonesia, belas kasih Tuhan dinyatakan atas setiap umat-Mu di Indonesia. Oh, belas kasih Tuhan dinyatakan atas setiap penduduk Indonesia, sehingga setiap penduduk Indonesia mengalami kuasa kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan dinyatakan bagi Indonesia, sehingga setiap tidak mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap untuk bertekun di hadapan-Mu dan mengaku Yesus Kristus Tuhan, Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang ajaib, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami sepakat sehati Tuhan Yesus berdoa bagi perekonomian Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa ada kebangkitan yang besar atas Indonesia
Kisah Rasul 3 ayat 21 bahwa ada pemulihan segala sesuatu. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu termasuk perekonomian Indonesia Tuhan. Sebelum Kau datang yang kedua kali, kami menopang Tuhan Yesus untuk Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian Tuhan Yesus, dan segala jajaran pemerintahan yang telah Engkau pilih. Kami percaya ini semua datang daripada-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau yang memakai mereka dengan ajaib untuk menciptakan peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada atas bangsa ini, dan lewat kejadian ini Tuhan Yesus kami dimerdekakan Tuhan dari segala hutang, kami dimerdekakan Tuhan dari segala pengangguran Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa akan ada kebangkitan yang besar lewat generasi muda Tuhan Yesus. Lewat generasi ini Tuhan, Kau yang mempercayakan untuk adanya gerakan-gerakan Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan untuk perekonomian kami, bahwa bangsa kami ini adalah bangsa yang diberkati, bangsa kami ini adalah bangsa yang subur Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, dan terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan berkati presiden kami Tuhan Yesus, dan wakil presiden kami. Tuhan berkati dalam kepemimpinan mereka. Mereka boleh membawa bangsa ini lebih makmur dan lebih sejahtera Tuhan. Segala keputusan mereka untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tuhan berkati para menterinya. Tuhan berkati semua jajarannya. Tuhan berkati kepala-kepala daerah Tuhan. Tuhan berkati eksekutif, yudikatif, legislatif. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk memberkati Tuhan, memberkati TNI dan Polri, supaya mereka dalam menjalankan tugasnya demi keamanan bangsa dan negara ini Tuhan, dengan rasa takut akan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati bangsa Indonesia ini kami minta. Tuhan, curahkan belas kasihan Tuhan atas bangsa ini Tuhan Yesus, sehingga bangsa ini mampu keluar dari segala tantangan yang sedang terjadi. Kami akan melihat penuaian besar terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami akan melihat ada banyak orang memuji menyembah Yesus di bangsa ini. Sebabnya Tuhan, biarlah kasih Allah menyertai bangsa ini. Berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkembang, dan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah umat-Mu, berkatilah gereja-gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani bangsa ini. Dan kami percaya sungguh kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memberkati bangsa Indonesia. Haleluya, haleluya, haleluya. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender all. I give you everything. Your goodness is running after, it keeps running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan, disempurnakan selalu di dalam segenap jalan kami, memuliakan nama-Mu. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Ku mau seperti-Mu, Kau yang menyempurnakan hidup kami Tuhan, di dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari angkat suaramu lebih lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Sebab ini kerinduan kami Tuhan, memuliakan Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Kita bersyukur pada Tuhan. Kemerdekaan hanya bisa terjadi sempurna melalui Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan kita sempurna. Seperti dikatakan dalam surat Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita hidup, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan kita penuh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Hanya Kristus artinya yang diurapi Roh Kudus. Hanya urapan Roh Kudus yang membuat kita merdeka sepenuhnya. Tidak takut lagi. Makanya negara kita ini merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, 17 Agustus yang lalu. Ya, secara yuridis atau secara hukum, ya, memang negara kita sudah merdeka dari penjajahan selama 300 tahun. Kita sudah merdeka dari penjajahan selama 300 tahun. Kita merdeka secara hukum, secara yuridis. Tapi secara de facto atau kenyataan belum. Karena masih terjadi pemberontakan di Indonesia sudah kemerdekaan diumumkan. Bahkan sampai sekarang. Mengapa? Karena memang ada iblis yang berusaha untuk mengacaukan. Seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu punya hidup dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri itu iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu destroyer, perusak.
Ya, itu yang merusak bangsa Indonesia sehingga terjadi perpecahan. Tidak ada persatuan. Hanya Roh Kudus yang bisa membebaskan rakyat Indonesia dari semua setan iblis roh jahat itu, supaya kita merdeka, merdeka sungguh-sungguh. Ya, kita bersyukur. Nah, itulah tugas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus terus-menerus berdoa supaya Tuhan terus-menerus memberikan kita kuasa. Roh Kudus mendoakan negara kita sehingga negara kita dibebaskan dari semua tekanan iblis, setan, roh jahat yang pencuri, pembunuh, pembinasa akan diusir dari Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Kristus. Kita doakan bangsa kita Indonesia ini, ya. Seperti umat Israel itu diperhamba oleh Firaun selama 430 tahun. Israel diperhamba Firaun di Mesir selama 430 tahun. Kenapa? Umat Israel itu berontak pada Tuhan. Tapi pada saat umat Israel sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka, mereka kembali kepada Tuhan, berseru-seru, Tuhan tolong kami, bebaskan kami. Akhirnya Tuhan mengirim dua hambanya, Musa dan Harun, ya, untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sesudah mereka bertobat, baru Tuhan kirim dua hambanya membawa umat Israel dari Mesir, tempat perbudakan, kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Umat Israel mulai bertambah dan terus bertambah di sana. Tapi akhirnya umat Israel berontak lagi kepada Tuhan, berdosa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membuang umat Israel ke kerajaan Babylon, Nebukadnezar, ya, dibuang ke kerajaan Babylon selama 70 tahun lamanya. Nabi Yeremia bernubuat mengatakan begini di dalam Yeremia 29 ayat 10. Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, barulah aku memperhatikan kamu. Yeremia bernubuat, sesudah 70 tahun barulah umat Israel akan dibebaskan Tuhan dari kerajaan Babilonia, kembali ke Israel. Itu nubuat Yeremia. Dan Yeremia katakan kepada umat Israel, kamu harus doakan Babilonia, doakan kerajaan Babilonia di mana kamu dibuang. Karena kesejahteraan Babilonia adalah kerajaan kamu, umat Tuhan. Disuruh doakan. Di dalam Yeremia 29 ayat 7. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi Yeremia katakan, doakan kerajaan Babilonia supaya Babilonia sejahtera, sebab kesejahteraan Babilonia adalah kesejahteraan kamu, umat Tuhan. Nah, demikian juga kita orang Indonesia, kita harus mendoakan Indonesia supaya Indonesia sejahtera, sebab kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita, umat Tuhan yang ada di Indonesia. Doakan Indonesia supaya Indonesia diberkati Tuhan, sejahtera. Karena kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita, umat Tuhan di Indonesia ini. Dan sesudah 70 tahun umat Israel ada di kerajaan Babilonia, barulah Tuhan mengurapi seorang raja dari kerajaan Media Persia, namanya Raja Kores. Tuhan mengurapi seorang Raja Kores, kerajaan Media Persia. Untuk apa? Untuk membebaskan umat Israel dari Babilonia kembali ke Yerusalem. Maka Raja Kores yang diurapi dengan Roh Kudus, walaupun kerajaan Media Persia itu kerajaan yang paling kecil, kerajaan yang paling besar itu adalah Babilonia, Nebukadnezar, paling besar. Tapi karena Tuhan mau melaksanakan rencananya, maka Tuhan mengurapi Raja Kores dari kerajaan kecil Media Persia, diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memakai Raja Kores menaklukkan kerajaan Babilonia, kalah Babilonia. Lalu Raja Kores membebaskan umat Israel dari Babilonia kembali ke Yerusalem, ke Israel, dipimpin oleh dua hamba Tuhan, namanya Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yosua bin Yosadak, imam besar saat itu. Dua hamba Tuhan ini dipakai oleh Raja Kores membawa orang Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem, Israel.
Bahkan yang membiayai itu adalah Kores, Raja Kores yang membiayai, karena memang Roh Kudus mengurapi Raja Kores supaya Raja Kores membiayai semua itu. Bahkan Raja Kores membiayai pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Makanya Tuhan katakan pada Sakaria, Nabi Sakaria, kasih tahu kepada Serubabel, bukan kuat gagamu Serubabel sehingga umat Israel kembali ke Yerusalem, ke Israel dan membangun Bait Allah. Bukan, itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus. Dikatakan di dalam Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Serubabel. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan kekuatan keperkasaanmu Serubabel sehingga umat Tuhan kembali dari Babilonia kembali ke Israel dan membangun Bait Allah. Itu semua karena Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi Kores sehingga membebaskan umat Israel dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem, ke Israel, dan membangun Bait Allah. Itu karena Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah sumber kekuatan, sumber tenaga. Roh Kudus adalah penentu dari segala-galanya. Maka tadi katakan, hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita merdeka sepenuhnya. Ya, hanya Roh Kudus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kami Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan kita penuh. Roh Kudus, kita bersyukur jemaat Tuhan di pemulihan kita terus diurapi dengan Roh Kudus. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita harus mendoakan negara kita agar Roh Kudus atau Roh Kristus membebaskan negara kita dari cengkeraman setan iblis yang adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa, destroyer, supaya negara kita merdeka sepenuhnya, bebas sepenuhnya, dan kita mengalami juga kemerdekaan di Indonesia ini. Ya, yang bisa mengalahkan iblis setan adalah Roh Kudus. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Matius 12 ayat 28, Tuhan Yesus katakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Jadi Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang memakai Raja Kores menaklukkan kerajaan Babilonia, dan Roh Kudus juga menggerakkan Raja Kores mengembalikan umat Tuhan dari Babilonia kembali ke Yerusalem, ke Israel. Ya, di bawah pimpinan Serubabel dan Yosua bin Yosadak. Ya, semua itu karena Roh Kudus memberikan pembebasan. Doakan negara kita supaya negara kita dibebaskan oleh Roh Kudus dari kuasa iblis, setan, roh jahat yang mengacau di Indonesia ini. Itulah kita perlu diurapi Roh Kudus seperti Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus seperti katakan di dalam Efesus pasal 5:18. Kita harus penuh Roh Kudus. Ya, dikatakan jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Sebab kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Jangan mabuk oleh anggur. Anggur itu dosa, kuasa kegelapan. Ya, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Ya Tuhan, maksud kita penuh Roh Kudus. Kita umat Tuhan di Indonesia ini harus penuh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, jemaat pemulihan, saya minta kepada kalian, kalian harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Harus minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Setiap hari minta Roh Kudus. Seperti yang memberikan kita Roh Kudus hanya Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita harus minta terus Roh Kudus kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memenuhi kita dengan Roh Kudus terus setiap hari. Saya minta jemaat Tuhan, minta terus supaya kalian diurapi Roh Kudus setiap hari, supaya kalian penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita berikan kuasa mengusir setan, mengalahkan musuh-musuh kita. Kita berikan kuasa untuk memperoleh kemenangan yang hilang gemilang. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa berhasil. Roh Kudus membuat kita berhasil. Seperti katakan dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu dan kamu akan berubah menjadi manusia yang lain.
Roh Kudus akan berkuasa atasmu dan kamu akan berubah menjadi manusia yang lain. Apa saya yang terbuat oleh tanganmu berhasil. Jadi kalau Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus mengubah kita jadi manusia lain, apa saya yang perbuat oleh tangan kita berhasil. Berhasil. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, sekali lagi, berkali-kali saya katakan, kalian harus terus-menerus setiap hari minta diurapi Roh Kudus. Yang mengurapi kita Tuhan Yesus. Maka minta urapan Roh Kudus supaya Roh Kudus mengurapi kita, kita berikan kuasa mengusir setan, mengusir segala penyakit COVID. Ya, diusir kita, semua musuh kita akan diusir, kalah semuanya, dihancurkan. Iblis akan dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Tolong perhatikan ini. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya. Dia berjanji kepada murid-muridnya, nantikan janji Bapa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Barulah kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan janjikan itu, Roh Kudus. Jadi kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah hadir. Maka kita harus selalu penuh Roh Kudus supaya kita jadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Tuhan mengasihi kita semua, jemaat Tuhan. Saya mohon dalam kemerdekaan ini kita benar-benar sadar kita hanya bisa merdeka sepenuhnya kalau Roh Kudus memerdekakan kita. Roh Kudus adalah janji Tuhan. Roh Kudus adalah janji Tuhan. Kalau kita mau, kita pasti dipenuhi Roh Kudus, pasti diurapi Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di sorga. 2 Korintus 5 ayat 5. Roh Kudus adalah jaminan dari apa yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan surga. Roh Kudus segala-galanya. Kemerdekaan penuh kita terima melalui Roh Kudus. Kita bersyukur Tuhan menjanjikan dan pasti kita terima semua kalau kita mau. Mari kita nyanyikan bersama-sama ini, lagu ini. Janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupmu penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setiawan, Yesus penebus. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan keluh. Dan ku dengar suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Tuhan menolong kita, berjanji pasti dia genapi, ya. Tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan memimpin kita dimanapun kita berada. Tuhan berikan kita kuasa Roh Kudus supaya kita jadi saksi Tuhan kemanapun kita pergi. Tuhan maha baik. Kemerdekaan bagi Indonesia. Indonesia merdeka. Indonesia merdeka dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kita merdeka. Kita berdoa terus supaya kemerdekaan penuh kita peroleh di Indonesia ini. Demikian juga kita umat Tuhan di Indonesia merdeka penuh melaksanakan ibadah kita. Bebas dari semua COVID. Bebas dari semua kuasa iblis, setan, roh jahat yang mau membawa kita kepada kebinasaan. Tuhan kita menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita.
dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersanta dan mana-mana. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai kemerdekaan penuh dalam Roh Kudus. Kami bersyukur negara kami Engkau berkati Tuhan. 300 tahun lebih negara kami dijajah, tapi karena kasih karunia-Mu Engkau memerdekakan negara kami ini. Walaupun di dalam negara kami masih ada kekacauan yang dikabarkan oleh iblis, setan, roh jahat sebagai destroyer, perusak, tapi kami yakin kami umat Tuhan di Indonesia yang diurapi Roh Kudus, Engkau berikan kami kuasa untuk menghalau iblis, setan, roh jahat di Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Kristus. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Kami mohon Tuhan supaya Engkau terus mengurapi kami semua dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang terus mengurapi kami setiap hari. Kami penuh dengan Roh Kudus. Kami diberikan kuasa mengusir setan. Kami diberikan kuasa untuk mengalahkan segala macam iblis, setan, roh jahat, sakit, penyakit, COVID, dan penyakit pun lari daripada kami. Karena kami memiliki kuasa urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Mohon Tuhan tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu di dalam lubuk hati kami semua. Ingatkan kami semua firman-Mu ini Roh Kudus. Beri kami kekuatan, tenaga, kuat kuasa-Mu Roh Kudus, menjadi pelaku firman-Mu ini siang malam, sehingga kami terus merenungkan firman-Mu, penuh firman, penuh Roh Kudus. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mohon padamu, Engkau mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Inna pamalama kata kita nama. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas untuk menerima urapan Roh Kudus yang terbesar itu Tuhan Yesus. Hanya Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan surga. Angkat kedua tanganmu ke atas. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus katakan, apalagi Bapa-Mu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka minta. Mari kita minta urapan Roh Kudus. Masing-masing kita minta supaya kita diurapi Roh Kudus. Minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mohon padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semuanya, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu, mengubah kami menjadi manusia lain, berhasil dalam hidup kami, memberikan kami kuasa, kemenangan yang gilang gemilang, supaya kami hidup dalam kemenangan yang gilang gemilang. Roh Kudus, kami butuh, kami haus, Engkau urapi. Oh Tuhan, Engkau lihat hati kami angkat tangan kami berseru padamu, Tuhan Yesus Kristus. Mohon Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang kencang, bahkan lidah-lidah api hingga ke atas kami, membaptis, memenuhi, mengurapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hosanna pamalama, inna pamalama katakan tanah pamalama, urra pamalama tok pamalama, inno isan pamalama tok almarhum rinai pamalama, inno pamalama katakan nana pamalama, uremparo sama nama suratuna, inno pen amalama tok ampapanta, inno nama pamalama tok tormenama, irro pamalama isan tanah pamalama tok impardusa. Haleluya. Hosanna, Hosanna, leinai pamalama, inno pamalama, urro pamalama kantor nama, inno santa. Haleluya, haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap kita angkat kedua tangan kita ke atas. Sesudah kita menerima urapan Roh Kudus, kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu,
Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom alaikum. Tuhan berkati jemaat.